Hai, perkenalkan, aku Tiara dari YouTube Perabuatan. Hari ini aku mau ajak teman-teman review sebuah lemari sepatu namanya Kaze. Ini dari Dekoroma. Nah, di sini nanti aku akan bahas tentang dimensinya, terus bahan-bahannya dari apa, terus aku bahas kenapa aku pilih ini, serta plus minus dari barang ini. Jadi nggak usah lama-lama, let's get started! Oke, ini adalah Kaze Shoe Rack atau Shoe Cabinet yang tadi aku jelasin, ya, yang aku maksud. Ya, nih aku lihat dari dekat, nanti sekalian aku jelasin dimensinya ya. Oke, ini Kaze ini aku beli di online shop dari Dekoroma. Dia punya tinggi itu di 115, tapi kalau teman-teman lihat di sebelah sini ada celah, kemudian di bagian bawah ada celah juga. Ini kalau nggak salah celah ini sama yang atas itu 10, sehingga jarak dari sini yang intinya sampai atas ini itu hanya di 105 cm. Kemudian di panjangnya ini sendiri kurang lebih di 60 cm, tapi tepatnya di angka 59,7. Kemudian di lebarnya itu di angka 34,5 cm. Kita buka ya, dalamnya ambalannya ada berapa. Oke, ini kalau teman-teman lihat ambalannya itu ada 5 dikasihnya, jadi lubang-lubang di setiap bagian itu totalnya ada 6. Nah, ini adjustable atau bisa diotak-atik sesuai ukuran dan lebar yang teman-teman inginkan gitu ya, semuanya all. Kemudian ini dari apa sih terbuatnya? Oke, bahannya ini adalah sebenarnya MDF. MDF itu adalah particle board yang lebih kuat dari particle board gitu. Jadi dia medium density apa gitu kalau nggak salah. Teman-teman bisa search di Google nanti MDF itu apa. Tapi yang pasti itu lebih kuat dibanding particle board yang sebelumnya pernah aku review. Nah, untuk luarnya sendiri ini ada lapisannya lagi, sama kayak kemarin IKEA. Ini ada foilnya juga, ada pelapisnya juga. Tapi ini dibanding IKEA beda ya. Kalau yang ini itu dia lebih glossy dan lebih licin. Kalau IKEA itu dia glossy tapi dia tidak licin seperti ini gitu. Ini kalau teman-teman perhatiin, dia teksturnya seperti ini tuh. Gitu. Nah, sebenarnya MKZ ini bagian belakangnya itu harusnya ada lubangnya, ada lubang anginnya, ada 4 nih mereka kasih ke kita. Cuman nggak tahu kenapa di aku itu nggak ada. Jadi antara apakah aku harus ngejebol sendiri atau sebenarnya mereka lupa kasih jebolan untuk bagian belakangnya. Bagian belakangnya by the way semacam triplek juga ya. Aku nggak yakin apa, kayaknya ini bukan particle board dan ini juga bukan MDF. Kayaknya ini di bawahnya particle board lagi itu. Gitu. Jadi semacam triplek lebih tipis, jadi lebih ringan. Aku pilih Kaze itu karena memang dia juga cantik sekali, sama kayak lemari cupboardnya IKEA. Warnanya putih sesuai dengan tema, dan yang pasti adalah karena ukurannya teman-teman. Jadi karena punya aku tuh ada tempat tidur, ada cupboard yang ini, dan sisa yang ini aku bingung untuk apa. Ya udah, untuk shoe rack akhirnya dimanfaatkan tuh. Terus di bagian, karena dia lumayan kuat, lihat di atasnya itu numpuk ada 3 untuk foto aku. Itu lumayan berat-berat juga sih tuh, cantik ya. Oke, tadi aku sudah bahas tentang dimensinya, terus kenapa aku pilih barang ini. So sekarang kita ke plus minus dari barang ini sendiri ya. Untuk plusnya sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah dia itu elegan banget, dia tidak punya gagang bukaan, jadi terlihatnya rapi, bersih, benar-benar memenuhi ruang dengan sangat pas gitu ya, elegan. Terus yang kedua,
dia itu punya ruang udara sehingga barang-barang yang ada di dalam lemari itu nggak mudah jamuran gitu loh. Ya, yang ketiga, dia itu terbuat dari bahan MDF atau particle board yang lebih daripada yang sebelumnya saya bahas, sehingga dia lebih tahan terhadap ruangan yang lembab gitu. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya kebetulan yang pertama, punya aku itu nggak tahu gimana ceritanya, bagian belakangnya harusnya ada lubang untuk lubang angin itu tidak ada. Jadi aku nggak tahu harus buat sendiri atau justru memang sebenarnya sudah ada tapi mereka lupa memberikan bagian belakang yang tepat untuk aku gitu kan. Terus yang kedua, dia itu juga sama seperti particle board. Dia kalau misalkan sedikit gesekan itu dia juga bisa ada semacam gompel dan bekasnya gitu loh. Terus yang ketiga, apa ya, dia itu kalau misalkan engselnya tidak tepat, dia bisa nggak terlalu rapat gitu loh. Biasanya kan tutup tengahnya itu kalau kita mau sih harusnya agak rapat dikit gitu lah, segini ya. Nah dia tuh agak renggang, jadi memang harus orang yang sedikit mengerti cara masang engsel supaya bagian tutupannya itu tuh tidak terlalu renggang. Nanti aku liatin ya renggangnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya baiknya agak tutup banget ya, cuma mungkin dia mau membuat ruang sehingga lebih elegan atau membuat ruang supaya udaranya itu tuh nggak kedap banget gitu. Jadi makanya dibuat sedikit longgar. Tapi overall ini juga cantik, jadi sesuai pilihan teman-teman aja, minat teman-teman, referensi teman-teman aja, bahwa ini ada milik dekor rumah namanya Kaze. Ini cukup cantik untuk dipakai di rumah teman-teman. Oke, itu aja review dari aku tentang Kaze. Semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan juga subscribe-nya untuk tetap support aku membuat video setiap minggunya. See you in the next video. Bye bye.